Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Sekali lagi saya sangat bersyukur pada Allah SWT dan sangat berbahagia bisa berjumpa Bapak dan Ibu dari Masjid Muhajirin, Masjid Asy-Syakirin, dan juga Masjid Nurul Iman. Zoom ini ya, tetapi insya Allah tidak mengurangi kehangatan persaudaraan dan silaturahim di antara kita, dan tentu ini menjadi salah satu hikmah dari peristiwa COVID-19 ya. Sebentar, ini saya pakai sebenarnya dua akun. Saya itu mengecek yang dari tadi, atau saya mematikan salah satu video itu. Tapi kalau yang tadi cukup terang, yang tadi saja ya. Matikan aja ini. Oh udah. Saya matikan aja. Ya, dah. Ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sebelum kita menjelaskan tentang peran Satgas COVID-19 MUI, kita kembali di offkan aja. Kita bikin laundry berapa ya? Lihat. Biar sekalian bos, udah lama kan nggak itu. Ya, jawab aja. Oke, kita ingin menyampaikan lagi atau mau? Aduh, kenapa sih jadinya? Allah Ta'ala sebagai adab pada orang-orang tertentu ya. Itu dalam hadis di Sahih Bukhari, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Nabi SAW tentang at-ta'un, Nabi SAW menjelaskan dia adalah azab yab'athuhu Allahu 'ala man yasha', yang dikirim oleh Allah SWT kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Jadi dia ada pada asalnya, ya, musibah. Tetapi dia mempunyai efek samping positif bagi orang-orang beriman. Dalam hadis yang sama, dalam lanjutannya tadi, Nabi SAW menyampaikan pada Aisyah, wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tapi dia menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Dan ini harus benar-benar kita pahami, ya, bahwa COVID-19 sebagaimana ta'un dan wabah-wabah lain ini sebetulnya rahmat bagi orang beriman. Kita ketahui atau tidak kita ketahui, kita rasakan atau kita tidak rasakan, dan tentu sangat disayangkan kalau kita tidak rasakan, ya, karena dia jelas sekali rahmatun, ya, lil mukminin. Dia adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Banyak bentuk daripada rahmat itu. Salah satunya yang disebut di dalam hadis itu juga adalah barang siapa orang-orang yang beriman ketika terjadi wabah, ketika terjadi COVID seperti ini, sabiran wa muhtasiban, dia sabar dan dia selalu mencari pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dia akan diberikan pahala orang syahid. Nah,
Itu kan rahmat yang luar biasa. Kalau bapak ibu ditanya nih, Pak, Ibu, nanti kalau wafat, mau wafatnya seperti apa? Ya, pahalanya seperti pahala siapa? Semuanya pasti mau, kalau bisa, ya Allah kami mau dapat waktu wafat itu seperti pahala orang syahid. Kenapa orang syahid itu bisa masuk surga tanpa hisab? Ya, dan bisa memberikan syafaat pada keluarga-keluarganya. Nah, ini ada kesempatan mendapat pahala seperti orang syahid. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu Ustaz, kita harus jadi korban dari COVID ini? Tidak juga. Ya. Kalau orang yang terpapar COVID, orang beriman, dia sabar, lalu kemudian dia wafat, itu sudah jelas. Ya, otomatis ya dia mendapatkan pahala mati syahid. Ya. Walaupun itu syahidul al-akhirah, tetap penyelenggaraan jenazahnya seperti muslim lainnya ya ketika wafat. Nah, tetapi kalau yang bilang saya juga mau Ustaz dapat pahala syahid, tapi saya nggak mau terkena corona, itu bisa. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Badlul Ma'ud fi Fadl Ta'un, bahwa pahala syahid itu, ya, pahala syahid didapatkan oleh orang beriman ketika terjadi wabah seperti COVID, walaupun dia tidak terkena, walaupun dia tidak terpapar, walaupun dia tidak meninggal, ya, pada saat terjadinya COVID. Syaratnya hanya dia sabar dan senantiasa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu, mari perkuat kesabaran. Apalagi ini sekarang sudah 2 pekan, kurang lebih 2 bulan. Kita stay at home. Banyak aktivitas kita, ya, kita tidak bisa laksanakan. Mungkin ada di antara kita sudah bosan di rumah, ya. Setiap hari petanya tetap itu, kamar depan, kamar belakang, ya. Muter-muter di situ, mungkin bosan. Ya. Dan barangkali bukan sekedar bosan, ada orang-orang yang karena tidak keluar semakin mendapat ujian, di mana mungkin pendapatannya terhambat, penghasilannya berkurang, atau bahkan untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan yang mendasar, kebutuhan pokok. Ya. Tapi kalau sabar, ya, dan tetap mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka sesungguhnya kita semua mendapatkan rahmat yang luar biasa. Jadi mari perkuat kesabaran, ya, mari kita terus, walaupun saat ini sudah banyak godaan-godaan, baik itu pernyataan dari pemerintah yang terkesan kurang jelas, terkesan membingungkan, ya, bahkan ada yang bilang mencela, ya, ataupun sebagian masyarakat yang sudah tidak sabar, yang mengajak untuk keluar rumah, termasuk mengajak untuk kembali ke masjid, melaksanakan tarawih, nanti juga sholat Id. Nah, ini semua harus kita hadapi dengan ilmu yang jelas, ya, sesuai dengan petunjuk syariat. Nah, ini saya jadikan pembahasan awal karena sangat penting, ya, bahwa kesabaran yang dimaksud adalah kesabaran untuk terus berusaha memutus mata rantai penularan COVID ini. Dan salah satunya adalah kita di rumah, ya, tidak keluar dari rumah kecuali yang darurat. Ya, bukan juga tidak boleh sama sekali, karena ada keadaan darurat. Misalnya seseorang mau
membeli bahan makanan, ya tetap harus keluar, karena kalau tidak dia bisa mati kelaparan, anak istrinya juga begitu, atau mencari. Karena orang tidak mungkin hanya pasrah di rumah sampai kelaparan, dia perlu mencari yang halal, ya. Boleh keluar, tapi keluar sangat terbatas, itu dianggap darurat, ya, tidak masalah. Tapi yang sering dipertanyakan dan perlu pembahasan adalah ketika boleh keluar untuk mencari nafkah, ya, boleh keluar untuk hal-hal yang dianggap darurat atau sangat penting seperti beli makan. Kenapa ke masjid tidak? Ini sering pertanyaan yang mengganggu sebagian orang, terutama yang tidak mendalam ilmunya, akhirnya mempengaruhi orang awam. Ya benar juga ya, kok orang boleh ke mall, orang ada yang masuk di pabrik, ya, kok kita nggak boleh ke masjid? Nah, padahal kata mereka kan masjid tempat yang paling aman. Bukankah kita seharusnya lebih mendekatkan diri pada Allah dan tempatnya di masjid, ya. Nah ini perlu saya jawab dan saya luruskan. Sekaligus nanti akan berbicara tentang fatwa MUI. Jadi Bapak dan Ibu, ya, sesungguhnya kondisi saat ini kita tidak boleh dasarkan pada pendapat orang per orang saja, ataupun pemerintah ketika mereka tidak serius di dalam memikirkan keselamatan jiwa rakyatnya, ya. Maka harus dikembalikan kepada para ahli, terutama ahli kesehatan, para dokter, ya, dari rumah sakit, semuanya sampai saat ini sepakat keadaan belum terkendali, ya, keadaan ini masih berbahaya. Indikasinya pertambahan jumlah korban masih bertambah. Bahkan daerah-daerah yang sekarang menjadi epicentrum bertambah. Ya, buktinya pemerintah masih mengeluarkan izin PSBB. Sampai kemarin masih ada beberapa kota provinsi diberi izin. Dan juga secara global di dunia bukan berkurang, bertambah. Yang sekarang ini terpapar sudah lebih 3 juta orang. Ya, yang wafat sudah di angka 300.000 orang. Luar biasa. Yang terbesar Amerika, yang katanya punya tingkat kesehatan yang baik, sudah mendekati 90.000 orang wafat. Terutama karena Amerika memang sesuai dengan madhab individualismenya, itu membiarkan masyarakat, ya, yang survive silakan hidup, yang tidak mati aja, kira-kira begitu, ya. Dibiarkan mereka untuk menghadapi sendiri. Nah, apakah kita mau seperti itu? Kan tidak. Jadi kembalikan pada ahli. Nah, umumnya para ahli mengatakan demikian. Maka mari tetap dan konsisten. Nah, adapun tentang boleh keluar untuk keperluan tertentu sebentar ke masjid, kita bilang jangan dulu, ya. Karena memang kalau kita lihat dalam pandangan syariat bahwa kita boleh keluar untuk keperluan-keperluan darurat atau sangat penting, tetapi tidak perlu ke masjid. Kenapa? Karena untuk yang darurat itu yang sangat penting, itu memang dalam Islam juga dianggap harus kita lakukan. Tidak bisa membiarkan diri kita pasrah begitu saja. Sementara ke masjid tidak ada daruratnya, ya, malah sebaliknya, ya, sebaliknya kita tidak ke masjid itu, ya, itu bukan karena kita tidak mau ke masjid, tapi kita dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Islamnya rukhsah, ya, rukhsah itu adalah keringanan dalam syariat, dalam ibadah karena suatu keadaan, ya. Seperti kita musafir, 4 rakaat zuhur, asar, isya dijadikan 2 rakaat saja. Itu rukhsah. Sama dengan ketika hujan lebat, banjir, ya, kita tidak ke masjid, itu juga rukhsah. Nah, sekarang
kalau kita tidak ke masjid itu memang ada rukhsah. Ya, dan ini berdasarkan penjelasan para ahli. Jangan kita bilang, wah, kenapa takut sama corona? Ya, itu kan makhluk Allah. Ya, apalagi dia kecil. Ya, kalau bilang makhluk Allah, singa juga makhluk Allah. Emang kalau ada singa di dekat masjid, di pintu masjid, tetap mau ke masjid? Ya, itu makhluk Allah juga. Nah, ini logika gampang-gampangan, pemikiran yang hanya di permukaan. Apa ada bilang pakai perasaan? Saya tetap mau ke masjid, harus hidupkan berjamaah, ya. Dan biarlah kita bertawakal. Itu bukan tawakal, itu tawakul. Ya. Kalau Islam, tawakal itu adalah mengikuti petunjuk syariat yang didasarkan pada pengetahuan. Dan pengetahuan ini dalam ajaran Islam sangat tinggi kedudukannya. Inilah kelebihan ajaran Islam. Bukan taklid, dia adalah pengetahuan. Ya. Apalagi ibadah ini harus sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT, bukan mengikuti perasaan. Nah, sekarang saya sampaikan sebuah hadis sahih. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu, ya, kama yakrahu an tu'ta maghfirah. Allah SWT sangat suka pada hamba-hambanya yang menerima rukhsahnya, menerima hadiah dari Allah SWT. Sebagaimana Allah tidak suka ketika hamba bermaksiat padanya. Ya. Jadi